Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, let me introduce myself. My name is Komaria, NPM 25412043. I'm from Accounting 25A. So today I would like to present material about open economy. Nah, in this presentation, we will discuss the definition, characteristic, objective, national income formula, and then export, import, trade balance, and then exchange rate, and then foreign investment, as well as the advantage and disadvantage of an open economic. So let's begin with the introduction. So first, let's discuss the definition of an open economic. So open economic is an economic system that interests with other countries through international trade, foreign investment, and capital flows. And open economic have a characteristic. Number one is exchange in export and import, and then presence of foreign investment, and then international capital flow occur, and then influenced by global economic conditions. Nah, ekonomi terbuka yaitu sistem ekonomi yang berinteraksi dengan negara lain melalui perdagangan internasional, investasi asing, dan perpindahan modal. Adapun ciri utama yang dimiliki oleh ekonomi terbuka yaitu seperti adanya kegiatan ekspor dan impor, kemudian investasi asing, arus modal internasional, serta pengaruh kondisi ekonomi global terhadap perekonomian suatu negara. Now, let's look at the characteristic of an open economic. So first is main characteristic. Number one is international trade activities, and then inflow and outflow of capital, and then use of foreign currencies, and then connection with global markets, and then international economic cooperation. And then the impact is the economy becomes more dynamic and then influenced by global economic conditions. Nah, ekonomi terbuka ini memiliki beberapa karakteristik utama nih. Yang pertama yaitu adanya aktivitas perdagangan internasional berupa ekspor dan impor. Nah, yang kedua yaitu terdapat arus masuk dan keluar modal dari luar negeri. Nah, yang ketiga yaitu penggunaan mata uang asing dalam berbagai transaksi internasional. Nah, yang keempat yaitu adanya keterkaitan dengan pasar global dan kerjasama ekonomi antar negara. Adapun dampaknya yaitu perekonomian menjadi lebih dinamis, tetapi juga lebih dipengaruhi oleh kondisi ekonomi dunia. Next, let's discuss the objectives of an open economic. So, number one is expanding the market for domestic product, and then promoting economic growth, and then attracting foreign investment, and then increasing foreign exchange earnings, and then acquiring modern technology, and then improving public welfare. Nah, tujuan penerapan ekonomi terbuka antara lain yaitu untuk memperluas pasar bagi produk dalam negeri, kemudian mendorong pertumbuhan ekonomi, kemudian menarik investasi asing, kemudian meningkatkan perolehan devisa negara, dan kemudian memperoleh teknologi modern, dan yang terakhir yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, dengan adanya hubungan ekonomi internasional, negara memiliki peluang yang lebih besar untuk berkembang. So, the next topic is national income in an open economy. So the formula is Y equals C plus I plus G plus X minus M. So Y is national income, and then C is consumption, and then I is investment, G is government expenditure, and then X is export, and M is import. Nah, pendapatan nasional dalam ekonomi terbuka dihitung dengan rumus Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah X dikurang M. Yang dimana Y adalah pendapatan nasional, C adalah konsumsi, I adalah investasi, G adalah pengeluaran pemerintah, X adalah ekspor, dan M adalah impor. Nah, bagian X dikurang M disebut sebagai ekspor neto atau net export, yang menunjukkan selisih antara ekspor dan impor. Now, let's discuss about export. So, export are activities involving the sale of goods and services to foreign country, and the benefit of exports like increase foreign exchange earnings, and then boost national production, and then create employment opportunities, and then promote economic growth. An example is export of palm oil, coal, and textile. Nah, ekspor yaitu adalah kegiatan menjual barang dan jasa ke luar negeri. Contohnya adalah
Indonesia mengekspor minyak kelapa sawit, batu bara, tekstil, dan berbagai produk manufaktur lainnya. Adapun manfaat dari ekspor nih antara lain seperti menambah devisa negara, meningkatkan produksi nasional, membuka lapangan pekerjaan, dan yang terakhir yaitu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Nah, semakin tinggi ekspor, biasanya semakin besar kontribusinya terhadap pendapatan nasional. Next, let's move on imports. Imports are activities involving the purchase of goods and services from foreign country, and the benefits of imports like meet domestic needs, and then obtain raw material for production, and then acquire modern technology, and then improve production efficiency. An example is import of industrial machine and raw material. Nah, impor adalah kegiatan membeli barang dan jasa dari luar negeri. Tujuan dari impor sendiri yaitu antara lain untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, mendapatkan bahan baku produksi, kemudian memperoleh teknologi modern, dan meningkatkan efisiensi produksi. Adapun contoh dari impor yaitu seperti Indonesia mengimpor mesin industri, mengimpor bahan baku, dan teknologi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri. Now let's discuss the trade balance. Trade balance is the difference between the value of exports and imports, and the formula is trade balance equal export minus imports. In condition like surplus is export bigger than imports, and then deficit is imports bigger like than exports, and then balance is exports equal imports. Nah, neraca perdagangan yaitu adalah selisih antara nilai ekspor dan nilai impor. Rumusnya itu trade balance yaitu ekspor dikurang impor. Nah, terdapat 3 kondisi dalam neraca perdagangan yaitu surplus terjadi jika ekspor lebih besar daripada impor. Kemudian defisit terjadi jika impor lebih besar daripada ekspor. Dan kemudian ada keadaan seimbang yang dimana jika ekspor sama dengan impor. Nah, neraca perdagangan menjadi salah satu indikator penting dalam melihat kondisi ekonomi suatu negara. So, the next topic is the exchange rate. Exchange rate is the value of the country's currency relative to another country currency. So, nilai tukar adalah nilai mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lain. Nah, ada pun beberapa faktor yang mempengaruhi nilai tukar, antara lain seperti inflasi, tingkat suku bunga, neraca perdagangan, stabilitas ekonomi, arus modal internasional. Nah, perubahan nilai tukar dapat mempengaruhi ekspor, impor, serta minat investor asing untuk berinvestasi. Let's continue with foreign investment. Types of foreign investment like foreign direct investment or FGD, FDI, and then foreign portfolio investment or FPI. So FDI is direct investment through the establishment of companies or factories, and then FPI is investment in stock, bonds, and other financial instruments. So the benefit like increased development capital, and then facility technology transfer, and then create employment opportunity. Nah, investasi asing merupakan penanaman modal yang dilakukan oleh pihak luar negeri di suatu negara. Nah, terdapat 2 jenis investasi asing nih. Yang pertama, foreign direct investment atau FDI, yaitu investasi langsung melalui pembangunan perusahaan atau pabrik. Nah, yang kedua yaitu ada FPI, yaitu investasi dalam bentuk saham, obligasi, dan instrumen keuangan lainnya. Adapun manfaat investasi asing antara lain seperti menambah modal pembangunan, mempermudah transfer teknologi, dan membuka lapangan pekerjaan baru.
Now let's examine the advantage and disadvantage of an open economic. So, ekonomi terbuka memiliki beberapa keuntungan, diantaranya seperti pasar yang lebih luas, peningkatan devisa negara, kemajuan teknologi, dan produktivitas yang lebih tinggi. Namun, terdapat juga beberapa kelemahan seperti ketergantungan pada ekonomi global, kemudian persaingan yang semakin ketat, kemudian rentan terhadap krisis internasional, dan yang terakhir yaitu fluktuasi nilai tukar yang dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengelola ekonomi terbuka dengan bijak agar manfaatnya lebih besar daripada resikonya. So, the conclusion is number one is an open economy is an economic system that interacts with other countries, and then its key components include export, import, foreign investment, and exchange rates. And then national income is calculated using the formula like y equals c plus I plus g plus x minus m. And then an open economy provides many benefits, but also presents risks that must be managed effectively. Nah, sebagai kesimpulan, ekonomi terbuka adalah sistem ekonomi yang berinteraksi dengan negara lain melalui perdagangan internasional, investasi asing, dan arus modal. Adapun komponen utamanya meliputi ekspor, impor, investasi asing, dan nilai tukar. Adapun rumusnya yaitu Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah X dikurang M. Nah, ekonomi terbuka memberikan banyak manfaat seperti peningkatan pertumbuhan ekonomi dan transfer teknologi, tetapi juga memiliki resiko yang harus dikelola secara efektif.